Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengurangan dan bukan pengurangan penghasilan bruto. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Muhammad Abrar Zirfi, Indah Rizky Rabandani Putri, Faisal Azari, saya, Karamina Safira Nur, dan Imeli Leona Sugianto. Jenis-jenis biaya yang menjadi pengurangan penghasilan bruto. 1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya-biaya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha tersebut antara lain 1. Biaya pembelian bahan. 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalti. 4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah. 7. Premi asuransi. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau yang biasa disingkat PMK. Yang terakhir, ada biaya administrasi dan pajak kecuali PPh. Selanjutnya ada biaya penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 11 dan pasal 11A UU PPh. Penyusutan dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi dilakukan atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan biaya lain. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pengeluaran iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Yang keempat, kerugian atas penjualan atau penghasilan aset. Kerugian karena penjualan atau pengalian harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan, yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang, dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kewajaran, termasuk beasiswa yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Yang kedelapan adalah piutang tak tertagih. Tidak semua piutang macet boleh dibiayakan. Istilah yang digunakan oleh UPPH adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya. Yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh wajib pajak. Yang 10, sumbangan keagamaan. Menurut pasal 9 ayat 1 huruf G UPPH, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila memenuhi persyaratan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dan PMK Nomor 254/PMK 03/2010. Selanjutnya ada biaya sumbangan. Pada prinsipnya, pengeluaran sumbangan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Namun UU PPH mengecualikan 5 jenis sumbangan yang dapat dibiayakan.
Selanjutnya ada jenis-jenis biaya yang menjadi bukan pengurangan bruto. Pengertian biaya bukan sebagai pengurang penghasilan bruto badan adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, selanjutnya ada jenis biaya yang tidak diperolehkan sebagai pengurangan penghasilan bruto untuk wajib badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Antara lain itu ada A, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Next, B. Pembagian laba dengan nama yang dalam bentuk apapun, termasuk pembayaran dividen kepada pemilik modal, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggotanya, dan pembayaran dividen oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Tidak ada dividen oleh perusahaan atau asuransi kepada pemegang polis dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang membagikannya. Selanjutnya C. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. Dan yang terakhir selanjutnya ada D. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Oke, selanjutnya yang E ada pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yang F, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Yang dimaksudkan dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak badan yang bersangkutan. Lalu ada H, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu I, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. J, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Khusus untuk bentuk usaha tetap atau BUT, terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang terdapat pada wajib pajak badan lain, meliputi 1. Biaya administrasi kantor pusat yang tidak diperbolehkan untuk dibebankan oleh biaya yang tidak berkaitan dengan usaha dan kegiatan bentuk usaha tetap. 2. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.